بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم أهل المعرفة أهل المحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم زينا بالحلم وجملنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Nurul Yaqin atau buku sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin belajar sampai mana? Ada yang masih ingat atau tidak? Bagaimana mereka masih ingat atau enggak? Kalau kita tanya bagaimana jawaban mereka? Atau tidak usah saya tanya. Oke, kemarin kita belajar sampai wafat ibu Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aminah. Wafatnya juga kita masuk kemarin tentang bahas najat walidain Nabi, orang tua Nabi Muhammad SAW itu masuk surga atau neraka. Kemarin kayak sudah selesai. Juga ada beberapa hadis yang bilang ayah Nabi meninggal. Ayah Nabi masuk neraka, tapi ulama jelasin hadis itu semuanya sebelum Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi ini orang tua bisa. Juga ada beberapa riwayat hadis yang Allah Ta'ala hidupkan ibu dan ayah Nabi Muhammad SAW sampai mereka masuk agamanya. Ini satu. Yang kedua, seperti kemarin saya bilang, ini tidak masuk di syarat iman kita. Biar saya jadi mukmin benar-benar, tidak ada di i'tiqad kita harus ayah Nabi masuk surga atau masuk neraka. Atau pamannya, atau fulan, enggak. Itu yang kemarin saya jelasin, itu biar kita berhormat, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita manusia yang biasa aja tidak terima kalau ada yang bilang, ayah kamu masuk neraka. Ya, saya sedih. Apalagi kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah, seluruh orang ini semuanya yang masuk agama bisa menang, kecuali atau bisa beruntung, orang beruntung di hari kiamat. Kecuali ibu Nabi dan ayah Nabi, ini tidak mungkin. Tidak mungkin, itu kita harus berhati-hati tentang masalah ini. Saya sendiri, i'tiqad saya sendiri sama ahli as-sunnah wal jamaah, ini masalah aslinya seharus kita diam, tidak bahas, karena bukan urusan kita. Tapi dari dalam jelasan hadis yang sampai ke kita, orang Nabi bisa selamat, bisa tidak masuk neraka. Ini i'tiqad saya. Yang mau ambil hadis sahih juga ada di Al-Bukhari, tidak mau kasih jelasan atau masukan dari beberapa ulama, dia bilang, silakan, ini urusanmu sendiri, silakan. Saya sendiri tidak bisa bilang ibu Nabi masuk neraka, karena ini tidak masuk akal yang normal, orang yang normal. Apalagi orang yang mukmin, apalagi orang yang faham baca Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsana rasula. Apalagi kalau kita lihat tentang fadilah, afdaliyatun Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis yang Rasulullah bersabda, saya datang ke neraka syafaat sampai keluarin berapa orang dari neraka. Keluarin berapa orang yang bilang la ilaha illallah. Kalau kita baca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Ta'ala berimu yang kamu mau sampai kamu ridha. Rasulullah tambahan riwayat di situ bilang, saya tidak ridha ada satu orang dari umatku masuk neraka. Ini saya sendiri. Yang mau ambil lainnya silakan. Yang mau lawan ini, saya tidak masuk bahas sama dia tentang masalah ini. Ini mungkin hasilnya atau ringkasnya yang terakhir. Kemarin setelah ibu Nabi Muhammad SAW mau balik dari Al-Abwa, setelah ziarah atau pergi ke rumah paman Nabi Muhammad SAW. Iya, pamannya dari ibunya, ya kan, akhwaluhu Bani Uday Bani Najjar.
kita tahu kemarin dia meninggal. Tapi siapa yang balikin ke Makkah? Itu Ummu Barakah Al-Habasyiyah. Dia yang karena Nabi Muhammad waktu itu kita tahu di dalam buku sirah umur Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Waktu itu 6 tahun. Kasihan Nabi belum lihat atau tidak sempat lihat ayahnya. Yang kedua ibunya baru dia bantu, dia masih kecil 6 tahun. Kita tahu 6 tahun orang biasa belum paham semuanya. Harus ada yang bantu, harus ada yang menjaga anak atau jaga anak tersebut. Tapi Allah Ta'ala pilih. Mungkin ada tanyaan, Syekh, kenapa Allah Ta'ala ada hikmah dari situ biar Nabi Muhammad mendidikan atau jadi besar dia tergantung sama Allah Ta'ala langsung. Ini kita sekarang ini lihat setiap orang yang di sini pasti kalau ada sesuatu minta tolong dari ayah, dari ibu, pikirannya di situ. Kalau ayah ibu ada, tapi kalau tidak sudah langsung balik ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini kita sudah besar, doa saya kan sudah doa saya. Apalagi itu kalau kecil. Kita sudah besar, sudah faham, tapi kalau ada sesuatu atau di dalam hidup saya yang masih kurang, saya telepon ibu, doain ya kan. Ini masih ada tergantung sama manusia. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mau Nabi Muhammad dari kecil itu, putus itu semuanya. Ibu, ayah meninggal sebelummu, biar Allah Ta'ala sudah imannya langsung kepada, biar Nabi Muhammad SAW langsung imannya kepada Allah Ta'ala. Ini mungkin salah satu hikmah yang kita faham. Mungkin Syekh ada satu ulama bilang, enggak, ada hikmah lain, kasih gini-gini. Ya boleh, ini bisa semuanya. Karena ini pikiran apa? Ulama manusia aja. Hikmah dari Allah Ta'ala kita tahu atau tidak? Rasulullah dan Allah Ta'ala tidak kasih tahu di Al-Quran atau di dalam riwayat hadis. Hikmah ayah saya atau ibu saya meninggal karena gini-gini. Enggak. Jadi ini yang kita faham. Langsung bawa yang balikin atau ya bantu balik setelah wafat ibunya Ummu Barakah Al-Habasyiyah. Budak ayahnya. Itu Ummu Barakah kemarin kita tahu dia orang juga menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunya dari ridha'a juga. Terus jadi bantunya juga. Setelah Rasulullah jadi Rasul, dia masih budak sama dia, ikut agamanya. Berarti ulama bilang dia umurnya sampai itu Halimah mungkin. Kalau tidak salah Halimah, ada yang bilang sampai 80 atau 93. Ummu Barakah ini juga. Kalau kita lihat riwayat hadis, dia budak ayahnya. Terus baru Nabi Muhammad SAW keluar ke dunia ini. Kira-kira kalau kita bilang perempuan tersebut umurnya 20, 25. Bilang seperti itu. Kalau kita bilang 20, 25. Terus sampai Nabi Muhammad jadi Nabi umurnya berapa? 40. Ini berarti umurnya waktu itu 60. Perempuan tersebut. Karena Nabi jadi Nabi kapan? Umurnya 40. Perempuan itu kalau kita bilang 20. Jadi umurnya Ummu Barakah jadi 60. Kalau kita bilang 25 berarti 65. Terus ini mungkin salah satu contoh dari orang yang Allah Ta'ala beri hidayah atau karunia kepada mereka. Itu satu perempuan. Ummu Barakah kita kemarin belajar waktu Nabi lahir, dia yang lihat atau dengar ada suara. Ada suara. Dia bilang, tanya dengar suara bilang, atau tanya, kamu pergi bawa anak kemana? Bawa anak ini kemana? Dia bilang, saya bawa ke Al-Masyriq, ke timur. Terus juga tanya lagi, setelah ini bawa kemana? Bawa ke Al-Maghrib, ke barat. Itu dia bilang, setelah saya dengar atau rasa seperti itu waktu Nabi baru bayi atau keluar, itu saya faham orang ini jadi orang yang mulia.
langsung Rasulullah bilang saya Rasul, atau setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad, dia dari orang yang pertama masuk agama Islam. Bahwa kemana, siapa yang ada di situ? Ibunya sudah tidak ada kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Karena jadduhu huwa al-kafil lahu. Huwa apa yang mengurus, atau kafil apa artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bu Aida ada atau tidak? Kayak belum ada. Oke, setelah ibu yang menjaga Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib umurnya sudah tua juga. Wa kana yariqullah. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala kasih sayang di hati Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sudah punya anak 12 anak. Kita kemarin belajar ya kan. Tapi subhanallah, jadi sayang sama Nabi Muhammad SAW. Juga sayang, juga cinta sama dia. Sampai bahasa Indonesia bilang apa? Manjain Nabi, Nabi sudah manjain Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Itu tempat duduk Abdul Muttalib di dekat Al-Ka'bah, enggak ada yang bisa duduk. Kalau ada yang duduk, semuanya marah. Tapi kalau Nabi Muhammad duduk, mereka mau marah sama dia. Ini tempat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bilang, biarin. Ini anak saya. Wa kana yudni wa yuqarribuh. Dekat sama dia. Sampai di dalam riwayat sirah, kalau mau tidur, ini masih bayi, kecil. Kalau mau tidur, dia tidur sama dia. Wa yudkhiluhu anhu idza khala. Kama taqaddama al-kalam ala dhalika mustawfa. Wa kanat wafat jaddihi wa amrun nabi, itu kasihan. Langsung setelah berapa tahun dari situ, berapa tahun baru dia Nabi sayang sama kakeknya juga, jadi dekat sama dia, meninggal. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang paling ajib itu عاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنوف في تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصيب جدأ جدا نكأ الحروف الجروح، فرق عليه عبد المطلب sayang، لم يرق على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة. Abdul Muttalib juga setiap saat, setiap pergi ke mana-mana, tidak tinggal Nabi Muhammad, biar tidak anaknya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak rasa sedih. Abdul Muttalib enggak mau anaknya sedih. Oke. Bal yu'thiruhu ala auladih. Sampai kalau ada sesuatu untuk anak, dia yang kasih, anak tidak kasih anaknya. كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا. Seperti tadi saya bilang, mereka taruh kasur atau tempat untuk Abdul Muttalib dekat Al-Ka'bah, tapi anaknya tidak ada yang bisa duduk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yajlis alaihi min, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati wa huwa man jafrun yajlis hatta yajlis alaihi fayakhudhu amma a'mamu. Paman waktu lihat Nabi Muhammad duduk, mau ambil, tarik Nabi Muhammad. Jangan duduk di sini. Fayaqul Abdul Muttalib idza ra'a dhalika minhum da'ubni hadha fa wallahi inna lahu la sya'nan. Biarin. Anak saya ini pasti nanti ada sesuatu yang luar biasa di hidupnya. Oke, itu tanda. Ada beberapa ulama bilang ini tanda Abdul Muttalib ini orang mukmin. Karena bisa perhatian tentang ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamsahu dhahrahu biyadihi wa yasurruhu ma yarahu yasna. Wa yasurruhu ma yarahu yasna. Di situ ada beberapa cerita-cerita di zaman Abdul Muttalib. Beberapa cerita-cerita di zaman Abdul Muttalib. Waktu dia pergi atau duduk sama orang kufar Quraisy, atau di dalam satu hari dalam satu hari ada riwayat
Dari Abdul Muttalib juga Nabi Muhammad sakit mata. Namanya apa itu yang matanya merah kotor? Namanya apa bahasa Indonesia? Enggak ada yang tahu. Orang Indonesia biasa bingung. Itu yang biasa, sakit biasa 2 hari, 3 hari, 5 hari. Ya, sakit mata. Bilek ya. Ya. Ramad di dalam bahasa Arab ramad. Ramad. Sakit mata itu ramad. Abdul Muttalib bawa. Takut anaknya ini biasa karena tadi kita bilang mereka jadi atau Abdul Muttalib jadi sayang sama Nabi Muhammad SAW. Bawakah satu orang yang orangnya ahli Alkitab. Orangnya ahli Alkitab. Dia seperti kita bilang ruqyah di zaman mereka sesuai syariat mereka. Biasa mereka datang ke orang tersebut kasih obat. Tapi waktu Abdul Muttalib masuk sama Nabi Muhammad SAW, dia lihat, bilang sama dia, ini siapa ini? Bilang sama saya, sama dukun itu, bukan dukun, ini rahib. Bilang sama dia, ini cucu saya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia bilang ya. Langsung bilang sama dia, ini Nabi akhir zaman. Ini Nabi akhir zaman. Tapi kalau kamu mau obatin, saya tidak bisa obatin. Kamu ambil dari ludahnya sendiri, usap atau kasih ke matanya, dia bisa sembuh. Langsung Abdul Muttalib dan orang tersebut ambil dari ludah Nabi sendiri, dari ludahnya sendiri. Pakai apa? Jari Nabi juga. Taruh di matanya, dia sembuh langsung. Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdul Muttalib baru tahu ini anak saya, orang yang luar biasa atau pasti nanti jadi orang yang paling mulia. La ilaha illallah. Ini di Abdul Muttalib sama Abdul Muttalib berapa? 2 tahun aja. Duduk sama Abdul Muttalib 2 tahun. Tapi ahli sirah tidak kasih apa yang terjadi di zaman Abdul Muttalib lebih dari yang tadi. Setelah 2 tahun wafat. Abdul Muttalib wafat. Ini musibah lagi sama Nabi Muhammad SAW. Masih kecil. Abdul Muttalib tinggalin apa Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kasihan benar. Tapi seperti tadi hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Kalau kita kasih contoh aja, orang yang yatim sama orang yang ayahnya masih ada sampai sekarang dan masih hidup. Bagaimana orang yatim kalau ada musibah, kalau ada masalah dia bisa lega langsung, cepat. Tapi kalau ada yang orangnya masih ada, dia tidak bisa cepat seperti orang yang yatim. Juga orang yatim bisa terima musibah-musibah, bala-bala seperti itu langsung. Tapi orang yang ayahnya itu masih hidup, ayah atau ibu masih hidup, dia pasti sedih lebih. Itu seperti saya tadi hikmah. Abdul Muttalib langsung meninggal. 2 tahun, baru 2 tahun dia meninggal. Abdul Muttalib. Masuk agama Islam atau tidak seperti kemarin, seperti saya bilang sama kamu, ini bukan urusan kita. Tapi dari buku sejarah atau buku tarikh atau juga buku sirah, di dalam berapa bait syair, di dalam apa itu cerita-cerita yang ada, dia bilang ala al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu agama Sayyidina Ibrahim. Agama Sayyidina Ibrahim yang melalui Sayyidina Ismail. Al-Hanifiyah itu ceritanya panjang. Kita tidak mau masuk ke sana karena tidak ada hubungan sama iman kita. Kita mau cari dalil yang bilang ini ayah Nabi semuanya sampai Ibrahim orang baik. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Taqallubaka fi sajidin, artinya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi,
Artinya apa? Artinya kamu keluar dari orang sajid ke orang yang sajid ke orang yang sajid. Itu maksudnya wataqallubaka fis sajidin. Jadi ada beberapa ulama bilang dari ayat ini setelah hadis tadi semuanya ayat Nabi orang Muslim ikut agama Sayyidina Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa kanat wafat jadduhu, umur Nabi berapa itu? 8 tahun. Waqila akthar, ada yang bilang lebih. Waqila akal, bawah 8 tahun. Wa kana umr Abdul Muttalib hina tuwfiya 140 sana. Abdul Muttalib umurnya sampai 140 tahun. 100 ya, fikir ya. 140 tahun umurnya. 140 ya. 1 abad, 1,5 ya kan. Wahid qarnun wa nisf. 140 sana. Wa ada yang bilang juga 120. Walhasil lebih dari 100 tahun. Tapi ini hikmah juga, hikmah dari Allah Ta'ala. Berarti Abdul Muttalib perhatian sama anaknya. Kalau kita bilang umurnya 120 tahun, sudah atas 100. Waktu bikin akikah, waktu Nabi Muhammad SAW baru lahir ya kan, dia bikin akikah, kasih nama, bawa Nabi Muhammad SAW ke Al-Ka'bah. Setelah baru lahir ke Al-Ka'bah, batung-batung tersebut jatuh. Itu semuanya berarti umur Abdul Muttalib lebih. Kalau kita bilang 120, kalau kita bilang juga 100, karena ini sebelum 6 tahun ya kan, dari atau sebelum 8 tahun. Berarti 92 kalau kita bilang umurnya 100, atau 112 kalau kita bilang 120. Kalau kita bilang 140 berarti 132 baru umur Nabi atau barin Nabi Muhammad SAW lahir ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila aqal wa dufina bil hajun 'inda qabri jaddihi Qusay. Abdul Muttalib juga makamannya di dekat keluarganya, jaddih ya kakeknya Qusay. Walamma hadaratul wafah, langsung tapi Abdul Muttalib karena laki-laki, dia perhatian juga karena dia orang yang mulia di dalam Quraisy, langsung dia manggil juga. Dia punya anak 12 seperti cerita kemarin, 12 atau 11 yang sisa masih ada, atau 10. Dia manggil Abu Talib, sini, ini anak saya ini atau cucu saya. Dia punya cucu banyak, tapi karena ini Muhammad orang yatim, dia kasih wasiat kepada Abi Talib. Abi Talib itu Abu Talib yang ayah Sayyidina Ali. Abu Talib itu juga punya anak sampai 12 atau sampai 10. Berarti orang Arab itu anaknya banyak, biasa aja banyak ya kan. Sampai sekarang saya nomor 2 dari 10. Saya nomor 2 dari 10. Kakak perempuan 3, laki-laki 7. Adik saya yang setelah saya nikah, dia nikah, baru nikah. Setelah saya sudah punya 5. Ibu saya sudah punya cucu 25. Masih senang kalau ada kasih tahu, oh ibu ini fulan sudah istrinya hamil, dia senang sekali. Ya. Ibu saya, nenek saya, yang barusan berapa tahun yang lalu, rahimahullah 3 tahun, umurnya sampai 90 tahun. Cucunya lebih dari 150 orang. Dalam satu hari saya masih di Yaman, hitung cucunya berapa? Itu 150 orang. Orang Arab sampai seperti itu. Tapi di sini di Indonesia enggak harus atur ini. Ada beberapa aturan dari pemerintah, harus mereka ikut. Juga ada mungkin ini iman orang
Mereka takut rezeki bagaimana kita bisa mendidik anak atau perhatian sama anak kita. Itu dalam syariah boleh. Kamu mau atur biar pendidikan anak itu di dalam cara yang benar, ya itu boleh. Tapi takut dari rezeki itu yang tidak boleh. Itu yang haram. Yang haram. Oke. La ilaha illallah. Walamma hadaratul wafah awsa bihi, itu bilang sama Abu Talib, ini anak saya, harus kamu perhatian sama anak saya. Abu Talib orang baik. Abu Talib juga orang yang sebelum masuk Islam, orang yang mengharamkan khamr. Minum khamr dia tidak minum khamr sama sekali. Karena di al-jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka bebas. Tapi juga ada beberapa orang yang mengharamkan diri sendiri atau haramu. Mengharamkan ya kan Bu Aida bilang sama diri sendiri. Mengharamkan sama diri sendiri minum khamr. Ada mengharamkan apa ibadah ke batu atau botong namanya apa? Botong itu tersebut asnam. Asnam, patung berhala, Syekh. Patung berhala ya. Ada yang dari zaman tersebut itu mereka sendiri mengharamkan sendiri. Ya. Abu Talib ini orang yang satu mengharamkan itu satu orang yang mengharamkan al-khamr. Juga ala nafsi fil jahiliyah. Ka'abi, seperti ayahnya Abdul Muttalib juga tidak minum khamr. Itu berarti ini keluarga orang baik ya kan? Walau zaman jahiliyah, walau itu tapi masih perhatian di sama agamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa hina awsa bihi jadduhu li Abi Talib ahabbahu. Waktu sudah kasih wasiat itu dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang urusan kita itu bukan kadang-kadang, seluruh urusan kita di tangan Allah Ta'ala. Pilih yang paling bagus untuk kita. Tapi kita kadang-kadang tidak terima. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi nanti, pilih yang paling afdal untukmu. Itu yang kita harus perhatian sama pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih saya atau yang di sini kita belajar ilmu agama, alhamdulillah. Ini harus kita bersyukur. Harus sabar. Harus usaha hadir. Harus latihan. Harus tambah cinta kepada yang saya belajar. Biar bisa tangkap yang saya faham atau baca. Tapi enggak kalau jadi biasa aja setiap hari jadi biasa. Ya Masya Allah kita ketemu sama Syekh orang dari Yaman, atau bisa ketemu sama teman-teman yang kita barusan belajar, baru ketemu di Zoom. Ini jadi biasa. Jangan. Harus kita cinta karena Allah Ta'ala. Itu wasilah kita bisa masuk surga. Wasilah kita bisa tambah iman kita. Ini biar hudur dalam satu waktu aja. Dalam satu waktu di dalam ta'zim, mengagungkan seperti itu bisa dapat manfaat luas. Tapi kalau enggak, saya ketemu sama fulana, ini kemarin barusan belajar atau baru kenal sama dia di Zoom. Dia orang baik ini, jadi kamu masuk, niat kamu apa? Biar ketemu fulana aja, teman saya. Biar ketemu guru aja, biar enggak. Ini kita cari ridha Allah Ta'ala. Biar iman kita bisa tambah. Ini sekarang, ini lihat setelah setiap minggu kita hari Kamis belajar sirah. Kita, kalau saya bisa, saya sendiri, ini guru ngajarin kamu, tapi setiap hari Kamis saya kayak siap lebih dari yang lain. Kenapa? Karena sejarah Nabi Muhammad SAW, sirahnya. Bagaimana waktu kecil, bagaimana. Juga saya tambah ilmu. Kadang-kadang ada beberapa masalah saya mau baca biar faham. Tambah, dari fulan kasih tahu ini, dari ini kita bisa. Sampai ada beberapa ulama, bukan beberapa ulama, yang masih hidup. Satu ulama bilang, setelah saya baca berapa buku sirah, sampai 12 buku atau 10 buku sirah, saya bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa mimpi? Ya karena dia bilang saya setiap saat, setiap waktu ingat. Nabi pergi ke sana, Nabi bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, karena dia orang Arab.
faham sirah itu, jadi setiap saat, setiap waktu, setiap pergi fikiran atau fikirannya semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita masuk atau belajar sirah seperti keadaan ini atau hal seperti ini bisa ketemu, bisa lihat. Juga bisa perbaiki hidup kita. Seperti contoh tadi Nabi yatim. Baru umurnya 6 tahun, ibunya meninggal. Baru umurnya 8 tahun, ibunya meninggal. Kakeknya. Baru umurnya 12 tahun, Abu Talib meninggal. Ini jangan kamu bilang, oh saya dari kecil seperti ini. Ya, ini Rasulullah yang paling mulia, orang yang paling mulia di dunia ini. Allah Ta'ala ambil ayah, ibu, kakek, pamannya, sampai biar yakinnya kepada Allah Ta'ala lebih afdal dari orang yang biasa. Wahina awsa bihi jadduhu, waktu itu Abu Talib kasih wasiat ke Abdul Muttalib, kasih wasiat ke Abu Talib. Abu Talib langsung cinta. Dia punya, tadi saya bilang sama kamu, sampai 12. Kalau tidak salah. Sampai 12. Ada yang bilang 10 juga. Tapi dia cinta sama Nabi Muhammad lebih dari anaknya. Ahabba hubban syadidan. La yuhibbu ahadan min waladihi. Fakana la yanamu illa ila jambi. Dia sampai dia sayang sama Nabi Muhammad, kalau mau tidur manggil, Muhammad ayo sini, datang tidur sama aku. Oke. La ilaha illallah. Wa kana yakhussuhu bi ahsani ta'am. Makan yang bagus dia kasih. Wa qila iqtara'a Abu Talib huwa wa Zubair syaqiquhu fi man yakfuluhu. Ada juga pendapat dari beberapa ulama bilang mereka itu kemarin Bu Aidah kasih pilihan. Siapa yang pegang Abdul Muttalib? Siapa yang pegang Muhammad? Abu Talib atau Zubair? Itu kasih pilihan. Yang kita bilang apa? Tulis nama di dalam kertas. Namanya apa kemarin? Undian. Tulis aja. Tulis biar saya bisa baca. Kalau di sini saya nggak tahu dengar siapa. Boleh. Walhasil. Undian. Ini kemarin saya sudah dengar, baca tapi lupa. Sampai mereka ada yang bilang apa? Ada undian. Undian di antara siapa itu? Abu Talib dan temannya, bukan temannya, saudaranya, saudara kandung, namanya Az-Zubair. Juga ulama bilang Abdul Muttalib pilih juga Abu Talib karena dia saudara ayah Nabi Muhammad, saudara kandung, ini syaqiq. Bukan dari ayah atau dari ibu, enggak, dua-duanya dari ayah, biar paling dekat. Fakharajat al-Qur'an, setelah mereka kasih undian itu keluar siapa itu? Abu Talib. La ilaha illallah. Wa qila bal huwa ikhtara Abu Talib. Ada beberapa ulama bilang enggak, Nabi Muhammad SAW dia yang pilih, saya mau sama paman saya Abu Talib. Oke. Kenapa? Karena dia lihat Abu Talib itu paling sayang ke dia. Sallallahu alaihi wasallam. Juga dia rasa dekat ke Abu Talib. Kenapa itu? Karena Abdul Muttalib itu, Abu Talib itu kita tadi bilang punya berapa anak. Jadi itu dadanya lebih luas dari yang anaknya sedikit. Yang punya banyak anak biasa bisa sayang sama siapapun, hatinya buka. Tapi yang anaknya sedikit itu langsung bosan. Ya, itu juga satu hikmah dia pilih Abu Talib. وقيل إنه كان مشاركا لعبد المطلب في كفالته وقيل كفله الزبير حتى مات عبد المطلب ثم كفله أبو طالب يوم موت الزبير وهو مردود عند المحققين وكفالة جده وعمه له بعد موت أبيه وأمه مذكورة في الكتب القديمة. Ini kenapa saya tadi bilang sama kamu orang yang rahib tadi bilang tanya sama Abu Talib, sama Abdul Muttalib, ini ayahnya di mana, ibunya di mana? Mereka bilang sudah meninggal, berarti dia faham. Kenapa? Karena di buku-buku zaman dulu, At-Taurah wal Injil, di ilmu ahli Alkitab, itu Nabi akhir zaman dia keluar ke dunia ini tidak punya ayah.
dia hidup sama ibunya berapa tahun. Habis itu meninggal. Habis itu pindah ke Abdul Muttalib. Sampai Abdul Muttalib. Dari berikutnya tidak ada di buku-buku lain. Jadi mereka langsung bisa tahu, oh ini anak ibunya yang lagi menjaga anak ini ibunya. Terus setelah Abdul Muttalib mereka faham. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fafi khabar Saif bin Yazan yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu wa ammuhu. Itu ada kisah cerita namanya Saif bin Yazan. Saif bin Yazan itu orang raja di Al-Yaman. Orang raja di Yaman. Zaman tersebut itu zaman mereka juga Yaman, namanya masih Yaman. Terus jauh dari Makkah. Seperti sekarang kita tahu dari Makkah sampai Yaman kalau naik bis kemarin berapa mereka? Ayah saya 3 hari, hampir 3 hari sampai 48 jam ayah dan ibu di minggu tahun kemarin waktu pergi haji. Tapi ada jalan ringkas bisa sampai 24 jam. Ini kemarin karena jalannya jalan berang, mereka lewat jalan jauh itu bisa sampai 24. Walhasil zaman dulu 1 bulan. Karena mereka naik unta 1 bulan dari Yaman ke Makkah. Oke, la ilaha illallah. Ini Raja Yaman di buku-bukunya, buku ilmu di zamannya dia baca ayahnya meninggal, ibunya juga, kakeknya meninggal juga. Yang habis itu yang menjaga anak tersebut Abdul Muttalib, Abu Talib. ولما مات عبد المطلب بكى الناس عليه بكاء كثيرا قال بعضهم لم يبكي على أحد بعد موته ما بكي على عبد المطلب. Itu karena Abdul Muttalib kita bilang orang yang mulia di antara kufar Quraisy atau di suku Quraisy. Waktu dia meninggal banyak yang mereka nangis sedih karena Abdul Muttalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yas'a khalfa saririhi wa yabki. Waktu itu juga Nabi Muhammad SAW umurnya 8 tahun. Dia waktu mereka bawa ke makam atau ke kuburan, Nabi juga ikut nangis juga sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu 8 umurnya atau usianya 8 tahun. Walam yakum li mautihi suqum bi Makkah ayyaman katsira. Setelah Abdul Muttalib wafat, mereka basar-basar yang biasa seperti di sini basar hari, basar Pasar Minggu, Pasar Selasa, Rabu, Kamis yang ada di zaman tersebut seperti Uqab, seperti Majinnah, ada berapa pasar. Mereka karena sedih tidak melakukan atau tidak buka pasar sampai berapa hari setelah wafat Abdul Muttalib. Wa kana Abu Talib muqillan. Kita berhenti di sini karena waktunya sudah cukup, sudah habis. Tapi di dalam cerita minggu depan kita belajar Abu Talib itu orang yang miskin, bukan kaya seperti kakak-kakak mereka kerja pergi ke sana ke sini dapat rezeki. Tapi ini Abdul Muttalib enggak. Kita belajar dari sini minggu depan bagaimana hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Abu Talib. Dia bantu atau tidak, kerja atau tidak. Itu insyaallah belajaran minggu depan biiznillah. Ja'alana Allah wa iyyakum min muhibbihi wa min muttabi'ihi 'ala al-wajhi alladhi yurdi rabbuna subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Stop rekam ya.